Selamat sahabat bagi kita semuanya. Selamat. Sebelum kita mulai perbaktian kita, mari kita terlebih dahulu mengundang Roh Kudus berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita sama-sama bangkit berdiri, membuka lagu Sya nomor 273. Lagu Sya nomor 273 dengan lonceng surga. Dengan lonceng surga, pada saat ini terdapat dalam Amsal 23 ayat 23, belilah kebenaran dan jangan menjualnya, demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Untuk doa buka kami undang kesediaan Bapak Dompas. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga Tuhan, terima kasih atas berkat Tuhan. Pada sahabat yang indah ini kami dapat berkumpul kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya melalui kebaktian-kebaktian pada sahabat ini Tuhan, menjadi sukacita bagi kita semua. Khususnya pelajaran sekolah sahabat dan firman Tuhan khotbah nanti yang akan dibawakan. Kiranya itu menjadi berkat. Berkati saudara-saudara kami yang dalam perjalanan ke gereja ini, Tuhan pimpin agar tiba di tempat ini dengan selamat dan beri kami semua kesehatan. Ampuni dosa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Di jam ini kita akan mendengarkan berita mission yang dibawakan oleh pendeta Wan Fauzi. Baik, selamat hari Sabat untuk kita semua. Sabat. Sekali lagi, selamat Sabat. Sabat. Baik, pada hari Sabat ini berita mission kita berjudul Sekolah yang Penuh dengan Mujizat oleh Rufim di Rusia. Bagi Rufim, Sekolah Kristen Jauskaya adalah satu sekolah yang penuh dengan mujizat. Sekolah dasar dan sekolah menengah Gereja Advent ini yang terletak di kampus Universitas Advent Jauskaya di Rusia menerima bagian dari persembahan Sabat ke-13 tahun yang lalu. Dana tersebut digunakan untuk membangun gedung sekolah baru
sehingga sekolah dapat pindah dari ruang kelas di gedung universitas yang sempit. Namun bagi Rufin, sekolah ini lebih dari sekedar sekolah mujizat sahabat ke-13. Jauh sebelum persembahan terkumpul, dia dan istrinya bernama Aliona datang mengunjungi Jauskaya ini, kota tempat sekolah itu berada. Tetapi pada saat itu pasangan ini belum memiliki anak. Tetapi Aliona memiliki teman yang anak-anaknya belajar di sekolah Advent tersebut. Dia sangat terkesan dengan pengaruh baik yang diberikan sekolah tersebut terhadap kehidupan mereka. Sehingga ia berkata, "Aku akan menyenangkan jika kami memiliki anak dan belajar di tempat ini." Oke, suaminya setuju. Karena kenapa mereka sangat senang? Di tempat mereka melayani tidak ada sekolah gereja Advent, ya, di mana ia melayani sebagai pendeta di Rusia bagian selatan. Sebuah harapan yang mereka tanamkan dalam hati mereka, tetapi mereka beranggapan ini harapan yang mustahil, dan mereka melupakan sudahlah, yang penting biarlah berlalu, nggak mungkin kami pindah ke tempat ini. Ternyata Bapak Ibu, 6 tahun berlalu, Rufin ini ditelepon dari kepala sekolah Kristen yang tadi. Dia katakan, "Pendeta, kami membutuhkan seorang pendeta di sekolah ini. Mau nggak pindah ke sekolah kami ini?" Ya. Langsung Rufin ini, pendeta ini mengingat bahwa 6 tahun lalu dia pernah berkata bahwa kami senang kalau berada di tempat ini. Setelah 6 tahun berlalu, pendeta ini dan istrinya sudah memiliki 3 anak laki-laki. Akhirnya dengan senang hati mereka memutuskan untuk pindah ke sekolah tersebut, ya, di mana putra sulung mereka mulai masuk kelas 1. Bagi Rufin ini adalah sebuah keajaiban. Putranya bisa bersekolah di sekolah Advent. 2 minggu setelah tahun ajaran dimulai, pendeta ini membuka kelas, ya, kelas pendalaman Alkitab pada malam hari, tapi dia buat catatan tidak diwajibkan hadir, tetapi siapa yang hadir akan mendapatkan nilai tambahan. Dari 210 murid di situ, ya, hanya 6 yang hadir untuk mengikuti pelajaran Alkitab yang pertama selama 40 menit setiap hari Kamis malam, di mana mereka membentuk lingkaran, anak laki-laki dan perempuan, mereka membahas Alkitab. Rufin memimpin pelajaran mengenai doktrin gereja Advent, dan ketika dia mengajar, dia mulai mengajukan pertanyaan kepada anak-anak, dia suruh membuka Alkitab, dan dia suruh menemukan jawabannya. Setelah itu, setelah belajar apa yang dipelajarinya, akhirnya dikirim ke email daripada orang tua maupun anak ini. Lalu dikasih tugas, kirim kembali, begitulah seterusnya hingga anak-anak ini belajar dengan tekun. Kelompok Alkitab ini semakin berkembang, ya, mulai dari mulut ke mulut. Di antara mereka ada seorang anak yang kecanduan rokok elektrik. Jadi gurunya katakan, "Kalau kau nggak berhenti, akan kukeluarkan dari sekolah ini." Dia mendengar ada pendalaman Alkitab malam, dia belajar, dia berhasil, ya, dia berhasil menjadi seorang yang aktif. Kemudian bukan hanya seorang yang aktif, dia berhenti merokok, ya. Lalu Bapak Ibu, pada akhir semester 5 dari yang diajarnya itu akhirnya menyerahkan diri untuk dibaptis. Pendeta Rufin ini menyaksikan sangat sukacita. 4 anak perempuan, 1 anak laki-laki menerima baptisan yang kudus. Kemudian kelompok Alkitab ini terus belajar, bertumbuh ke semester berikutnya, dan akhirnya tambah lagi muridnya 7 lagi. Saat ini hingga 8 anak yang berusia 13 sampai 16 tahun sudah mempersiapkan dirinya untuk dibaptis. Rufin sangat
eh, senang, terharu, dan bahkan dia katakan, saya tidak menyangka 6 tahun yang lalu saya berbicara, ya, ternyata setelah 6 tahun Tuhan berikan saya anak, Tuhan berikan saya di tempat ini, anak saya bisa bersekolah, dan bahkan banyak jiwa yang dimenangkan. Dia katakan, saya senang karena Tuhan membawa saya ke sini, menjadi alat yang hidup di tangannya. Terima kasih atas persembahan sahabat ke-13 Anda 3 tahun yang lalu digunakan untuk membantu pembangunan gedung sekolah baru untuk sekolah Kristen di Rusia. Sebagian besar persembahan tribulan ini akan membantu membuka pusat spiritual dan sosial di Rusia Utara. Terima kasih atas persembahan Anda dengan penuh kemurahan hati yang akan diserahkan pada hari Sabat 29 Juni mendatang. Sebagai informasi bahwa di Rusia ini memiliki 451 gereja Advent, 331 perkumpulan, dan mempunyai keanggotaan 31.517, ya. Jadi cukup banyak, dan saya juga ingin bersaya sedikit. Kita punya sahabat di Pasuruan sana, seorang manajer di ada salah satu perusahaan, satu marga sama saya. Lalu dia perokok berat, sama seperti cerita ini. Ternyata dia gereja kalau nggak salah GPDI kalau. Saya kaget karena baru kayaknya ya 3 minggu lalu kami makan di Pasuruan, makan malam, dia masih apa? Merokok. Tiba-tiba 2 minggu setelahnya berarti dia merokok. Ya. Kok bisa Pak tua berhenti merokok? Saya ikut pendalaman Alkitab katanya di gereja. Akhirnya saya berhenti merokok. Lalu bagaimana? Enak sih. Tapi makin habis dompet saya katanya. Loh kenapa? Makin kuat saya makan pendeta katanya. Mengganti apa ini? Mengganti rokok ini. Saya rasa memang bukan hanya berita mission ini ya. Mungkin kita punya sahabat juga. Artinya memang pendanaan Alkitab itu hanya kita lihat mungkin ya. Mungkin kita lihat hanya setengah jam, 1 jam, ketawa-ketawa, tapi kita nggak tahu ada perubahan di antara anggota KPA kita itu. Seperti seorang anak di Rusia ini, akhirnya dia bertobat, menjadi paling aktif. Dan saya juga melihat yang di Pasuruan bukan Advent ya, ini non Advent ya, kita berbicara ya. Dan dia bisa dirubah, maksudnya dia bisa berubah dari perokok apa namanya, berat. Jadi waktu kami ketemu di Bromo kemarin, saya kaget lihat dia. Biasanya dia makan 1,5 piring, jadi 3 piring dia makan. Ya kan? Saya tanya kenapa? Saya berhenti. Enggak, saya bukan masalah, tapi yang saya kaget, kok bisa 2 minggu langsung berhenti merokok? Itu sesuatu hal yang apa namanya? Itu sesuatu hal yang mustahil bagi saya. Tapi ya, melalui berita mission kita ini, kita dikuatkan ya. Ya, bagaimana apa yang kita lakukan di gereja mungkin bisa membuat orang tertarik. Ya, bisa membuat orang tertarik untuk belajar kebenaran, dan mungkin ya sesuatu hal yang kita lakukan di gereja bisa merubah. Sebagai contoh, saya kasih tahu contoh satu. Ya, di gereja Advent sering ada 2 syafaat, betul atau tidak? Kita renungan pagi ada 2 khusus. Di apa namanya? Di gereja ada 2 syafaat. Rabu malam ada doa atau mungkin yang lain. Saya merasa begini. Saya selalu bilang kepada orang-orang, jangan sepele dengan 2 syafaat. Kenapa? Belum tentu ada yang mendoakan kau di luar sana. Oh iya. Belum tentu ada yang mendoakan kau di sana. Siapa kau? Siapa aja kan begitu kan? Tapi di gereja ini, apapun permohonan kita, Tuhan apa namanya? Tuhan jawab. Saya bersaksi satu lagi dokter Sa. Saya baru di chatting Pak Triyono kemarin. Belum aku. Ternyata 2 kita yang selama setengah tahun ini dokter Koko, 1 tahun sama anaknya itu, 1 tahun ya. 1 tahun sama anaknya itu, akhirnya gurunya semester depan kasih dia libur harga. Kasih dia. Jadi saya di chatting pendeta, terima kasih doanya.
anak saya di semester depan dikasih libur hari Sabat sampai dia tamat. Maksud saya begini, mulai pendalaman Alkitab maupun doa jangan kita anggap remeh. Kenapa? Ada Tuhan di tengah-tengah itu. Makanya berita mission kita ini sekolah yang penuh mujizat. Kita juga sebuah gereja kita, gereja yang penuh mujizat. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih untuk berita mission yang telah dibawakan. Sekarang kita akan masuk dalam diskusi sekolah sahabat yang dipimpin oleh saudara. Selamat sahabat untuk kita semua. Selamat. Sebelum kita akan mempelajari sekolah kita, saya izin menyanyi dulu ya. Lagu yang akan saya nyanyikan ini mengingatkan kepada kita bahwa lagu ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan menunggu kita. Tuhan memanggil saya dan saudara untuk menerima kasih-Nya, untuk menerima anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau mendengar ataukah kita menolak? Lagu ini akan mengingatkan saya dan saudara bahwa hidup saya dan saudara itu sangat penting, sangat lebih penting dari segalanya. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kepada kita di Yohanes 6 ayat 37b mengatakan bahwa dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Kita manusia yang tidak sempurna, tapi Tuhan panggil kita manusia ini agar apa? Agar kita mendapatkan terang melalui firman Tuhan yang dapat kita pegang dalam hidup kita. Lagu ini mungkin tidak asing bagi kita, The Shepherd is Waiting, yang mempunyai makna yang sangat penting bagi kita. Bahwa Tuhan memanggil saya dan saudara, siapkah kita membuka hati kita? Siapkah kita membuka pikiran kita untuk menerima Tuhan, untuk membimbing kehidupan kita?
sebentar. Ini jadi komentar. Iya. Iya. Is ready to enter your heart. Why don't you let me start in? There's nothing is this world to give your heart back. What is your answer to him? Time after time, he says where to move, and now he's ready again to see if you're ready to open the door. Oh, he's ready. Yesus mau masuk hatimu, sambut kedatangannya. Tak ada yang dapat pisahkan kamu. Oh, apakah jawabannya? Setiap saat Yesus menunggu. Sekarang bila engkau mau membuka pintu, Yesus masuk di menuju Yesus, tangannya menyambutmu. Terima Yesus semua susah berlalu, Dia tinggal di hati. Setiap saat Yesus menunggu. Sekarang menunggu. Bila engkau mau membuka pintu, Yesus masuk di hati. Baik, terima kasih. Jangan lama-lama. Oke, sebelum kita pelajaran sekolah sahabat, saya nggak akan lama-lama, paling 30 menit lebih. Kita akan berdoa. Kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan penuh kasih, terima kasih Tuhan, di mana kasih dan kesempatan kepada kami masing-masing untuk menyelidiki, mencari kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan yang hadir pada saat ini, berikan hikmat yang berasal daripada Tuhan, berikan kami pengetahuan yang dapat kami pelajari melalui pelajaran sekolah sahabat ini. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudari, Bapak Ibu yang mungkin masih dalam perjalanan, biarlah Tuhan tolong mereka hingga di perjalanan hingga di rumah Tuhan dengan selamat. Mungkin yang ada yang sakit, biarlah Tuhan tolong sembuhkan mereka. Mungkin ada yang lemah imannya, biar Tuhan selalu kuatkan, pimpin mereka, berikan jalan kepada mereka agar mereka dapat mengerti
maksud dan tujuan yang Tuhan sedang proses. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sahabat ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami kasih. Amin. Kemarin kita saya sedikit mereview ya. Kemarin kita mendapatkan pelajaran yang sangat menarik ya, yang dibawakan oleh Dr. Koko, konflik yang akan datang. Di naga diidentifikasikan sebagai setan ya, kalau kita baca di Wahyu 12 ayat 9. Sedangkan binatang yang melaluinya, ia menjalankan kuasanya diidentifikasikan sebagai apa? Binatang keempat dalam Daniel 7 yang diikuti singa, beruang, dan macam tutul yang kemarin kita baca kalau kita bisa baca di Wahyu 13 ayat 2 juga. Dan Wahyu 13 juga menjelaskan merupakan diperluas dari pasal 12 yang dimulai dari setelah upaya untuk membunuh Yesus dan selanjutnya kenaikannya di Wahyu 12 ayat 3 sampai dengan 5. Ayat-ayat pertama yang memperluas serangan terhadap gereja selama 1260 tahun. Sedangkan ayat-ayat selanjutnya berfokus pada apa? Peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika naga itu maka marahlah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi menerangi keturunan yang lain. Kalau kita baca di Wahyu 12 ayat 17. Setelah invasi suku-suku Karba, kesalisaran Romawi terpecah, sedikit demi sedikit takhta Roma diserahkan ke tangan gereja yang kemudian memperoleh kekuasaan politik yang memungkinkannya menjadi kekuasaan pemujatan yang menganiaya gereja yang setia. Anak domba dan naga. Binatang pertama muncul dari ketidaktaatan manusia terhadap firman Tuhan. Setan mencari nabi palsu untuk menggantikannya dan membantu menyembuhkannya. Kalau kita baca di Wahyu 13 ayat 11 dan Wahyu 16 ayat 13, sekali lagi ia menemukan sekutunya dari sebuah negara yang muncul berdasarkan prinsip-prinsip murni agama Kristen Amerika Serikat. Dia mulai dengan meniru Yesus, anak domba. Ini adalah negara republik, tanpa raja, tanpa mahkota, dan didasarkan pada pemisahan dua kekuatan. Sipil dan agama sebagai kekuatan dunia nomor satu. Ia sudah mulai berbicara seperti seekor naga. Kalau kita baca di Wahyu 13 ayat 12 sampai 14, segera dia akan mulai membuat undang-undang mengenai masalah keagamaan yang dengan mendukung kepausan akan menciptanya patung binatang. Di bukunya Ellen G. White mengatakan bahwa patung binatang ini mewakili organisasi keagamaan lain yang memiliki kekuatan serupa. Patung itu dibuat oleh seekor binatang yang menyerupai anak domba. Binatang yang seperti anak domba ini merupakan simbol Amerika Serikat yang terlihat damai dan lembut. Gereja-gereja di Amerika Serikat akan bersatu demi kepentingan iman yang sama. Kemudian gereja-gereja yang bersatu ini akan mempengaruhi pemerintah untuk menegakkan hukum agama dan mendukung organisasi gereja. Jika hal ini terjadi, Amerika dan prosesnya akan membentuk sebuah patung kepausan. Maka gereja yang benar akan dianiaya sama seperti umat Tuhan di masa lalu. Di Yohanes 17 ayat 7, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Imanmu adalah kebenaran. Sekarang kita akan masuk di pelajaran yang ke-12. Saya yakin kita sudah sama belajar. Kemarin saya belajar juga susah-susah, tapi dapat jawabannya dari Alkitab. Nanti bolehlah Pak Pendeta bantu saya. Oke. Amsal 12. Di Amsal 23 ayat 23 ayat ini kita, belilah
kebenaran dan jangan menjualnya, demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Tujuan dari pelajaran sekolah sahabat kita pekan ini adalah untuk mengungkapkan apa yang dikatakan nubuatan firman Allah tentang apa peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman, dan menemukan lagi kekuatan Kristus untuk membawa kita melewati konflik terakhir di bumi dan membawa kita pulang ke rumah. Saya boleh minta tolong dibacakan Mazmur 119 ayat 130. Mazmur 119 ayat 130. 19 ayat yang ke-130. Ya. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang. Firman Tuhan memberikan apa? Terang kepada kita, manusia yang belum memahami akan kebenaran firman Tuhan. Namun kita perlu waspada juga saat kita menyelidiki firman Tuhan. Pastikan bahwa hati kita benar-benar mau dikontrol oleh Roh Kudus. Agar apa? Agar yang kita pelajari ini dapat memberikan kita hikmah, sehingga kita mampu mengetahui mana jalan-jalan yang Tuhan akan berikan tunjukkan dalam kita masuk di pelajaran kita di hari Minggu. Hari Minggu itu kesetiaan kepada Allah dan firman-Nya. Kebenaran yang membebaskan kita dari tipu daya iblis dapat ditemukan dalam firman Allah. Kitab suci membuka kedok strategis iblis dan menginginkan rencana Allah. Kitab suci adalah pelita bagi kaki kita. Di tadi 119 ayat 105, firman Tuhan itu adalah apa? Terang, penolong dalam hidup kita. Kebenaran yang membebaskan kita dari tipu daya iblis dapat ditemukan dalam firman Allah. Kitab suci membuka kita bagaimana kita mengetahui strategi iblis untuk menjatuhkan kita. Kita perlu waspada ini. Maka itu firman Tuhan katakan bahwa Mazmur 119 ayat 105 itu firman Tuhan itu adalah pelita bagi kehidupan kita. Yang kedua, nubuatan-nubuatan firman Allah menerangi jalan di depan kita. Nubuatan-nubuatan itu menolong kita untuk apa? Membedakan kebenaran dan kesalahan. Kalau kita baca di 2 Petrus 1 ayat 16, boleh tolong dibacakan. 2 Petrus 1 ayat 16. Ya. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tapi kami adalah saksi mata dari kebesaran. Yang ketiga adalah Ellen G. White menuliskan dalam bukunya, yaitu umat Allah dituntun kepada kitab suci sebagai pelindungan mereka terhadap pengaruh guru-guru palsu dan kuasa yang menipu dari roh-roh kegelapan. Setan menggunakan setiap sarana yang ada yang mungkin untuk mencegah manusia memperoleh pengetahuan tentang kitab suci. Karena kata-kata kitab suci yang jelas mengungkapkan pembunuhan. Itulah setan berusaha membuat hati kita tidak untuk mempercayai firman Tuhan. Akan datang ujian penelitian yang mendalam kepada setiap jiwa. Akankah saya lebih menurut kepada Allah daripada kepada manusia? Bahkan saat yang menentukan sekarang sudah datang. Apakah kaki kita berpijak kuku di atas batu karang firman Allah yang tak berubah itu?
Apakah kita bersedia untuk berdiri teguh mempertahankan perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus? Pelajaran kita hampir sama di tahun 2018 ya. Hampir sama pelajaran kita. Cuma kita mengulang aja. Apa itu materi yang untuk surga? Kita di pelajaran di hari Senin. Di dalam hukum keempat di Keluaran 20 ayat 8 sampai dengan 11, kita melihat 3 elemen dari sebuah materai yang otentik. 1. Nama dari pemilik materai yaitu Tuhan Allahmu. Coba kita baca deh Keluaran 20 ayat 8. Lagi Bang. Ayat 9. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, dalam hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allah. Jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, engkau anak laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediaman. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskan. Di Keluaran 20 ayat 8 sampai dengan 11 ini kita diingatkan bahwa kata ingat ini seringkali menjadi suatu warning yang sangat harus kita waspadai atau ingat selalu. Karena kadang kita sebagai manusia lupa untuk menuruti akan iman Tuhan. Maka dari itu di Keluaran 28 dikatakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ini artinya memberikan kita untuk tidak melakukan pekerjaan selain menyembah kepada Tuhan. Nama dari pemilik materai itu adalah Tuhan Allah. Yang kedua, gelarnya Dia yang menjadikan Sang Pencipta. Yang tiga, wilayah kekuasaannya langit dan bumi, laut dan segala isinya. Memberikan nyata bahwa kekuasaan Tuhan itu sangat berarti bagi kita. Yang kedua, materai Allah ditempatkan di dahi. Kalau kita baca di Wahyu 7 ayat yang ketiga, dahi adalah simbol pikiran dan mewakili keputusan yang diambil secara sadar. Yang ketiga, tanda binatang itu diterima baik di dahi atau di tangan. Wahyu 13 ayat 16 yang menunjukkan bahwa orang-orang diyakinkan secara intelektual dan dengan pilihan mereka sendiri menerima kebohongan iblis, atau sebagai alternatif mereka menyesuaikan diri dengan penyembahan palsu agar tidak dibunuh. Yang keempat, umat sisa yang percaya menurut perintah Allah dan iman kepada Yesus. Boleh dibaca dulu Wahyu 14 ayat 2. Wahyu 14 ayat 12. Iya. Yang penting di sini adalah menurut dan iman kepada firman Tuhan. Kesetiaan setiap hari kepada Tuhan adalah kunci untuk bersiap diri ketika krisis terakhir tiba. Berdasarkan Wahyu 13 ayat 15 sampai dengan 18, mereka yang tidak menyembah patung binatang itu akan dijatuhi hukuman mati. Semua tanda dikenakan untuk membedakan mereka yang menyembah patung binatang itu. Apakah tanda tersebut? Mengapa mereka yang menyembah Sang Pencipta menolak menerimanya?
siapa yang patutnya kita sembah? Tanda para penyembah Allah atau tanda para penyembah binatang? Apa tanda khususnya, yaitu materai Allah dan tanda binatang? Mengapa Sabat menjadi materainya? Penyembahan Allah, katakan kepada orang Israel, kalau kita baca di Kejadian Keluaran 31-13, katakan kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguruskan kamu. Dan yang Kejadian 17-11 juga, haruslah dikeras kulit katamu, dan itulah yang akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Menyembah Allah lebih dari sekedar pikiran atau perasaan batin. Ia harus ditunjukkan secara eksternal. Tuhan menetapkan tanda eksternal untuk Abraham, sunat. Itulah adalah tanda eksternal dari sunat hati. Kalau kita baca di Ulangan 36, tanda itu digantikan oleh kelahiran baru, iman dan hukum Allah. Kalau kita baca di Galatia 15, Galatia 6 ayat 15 dan 5 ayat 6, dan 1 Korintus 7 ayat 19. Tanda eksternal kedua adalah memelihara hari Sabat, hari yang dikhususkan untuk apa? Menyembah Tuhan. Di Keluaran 31 ayat 13. Menyembah binatang. Ada 6 peringatan terhadap ibadah palsu dalam Wahyu 13 dan 14. Dan di Wahyu 13 ayat 14 dan 8, boleh saya dibantu baca. Di Wahyu 13 ayat 4. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Ayat 12. Ayat 12. Dan seluruh kuasa binatang pertama itu dijeratkannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Bidadari 7 ayat 25, gereja mengubah waktu dan hukum selama zaman ke-8, sehingga hari ibadah palsu didirikan hari Minggu, menggantikan hari Sabat. Di Wahyu 14 ayat 9 sampai dengan 10, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur muka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus, di depan mata anak domba. Selama zaman reformasi, kesalahan ini tidak diperbaiki. Di zaman akhir, pekabaran untuk kembali kepada ibadah sejati dan menolak untuk yang palsu akan membagi umat manusia menjadi 2 kelompok, yaitu penyembahan dengan nasib yang berbeda. Materai Allah, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapa. Kalau kita baca di Wahyu 14 ayat 1, apakah materai Allah itu? Materai Allah selalu apa? Menerima Roh Kudus dan dibisarkan dari dosa. Sebagai tambahan dari materai tersebut, ada sebuah materai khusus dalam Wahyu 7 ayat 1 sampai dengan 8 dan Wahyu 14 ayat 1. Pada ayat sama yang membedakan dengan tanda binatang di Wahyu 13 ayat 16. Tanda di dahi diterima secara pikiran dan hati. Yang kedua, tanda di tangan diterima secara perbuatan, dilakukan, dituruti. Tanda binatang, kalau kita baca di Wahyu 13 ayat 7,
tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain pada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Apakah itu sebuah berkode, kartu, atau chip di bawah kulit? Ingatlah bahwa Wahyu 13 menggambarkan sesuatu tiruan, suatu penyimpangan dari rencana keselamatan. Binatang itu ingin disembah sebagai apa? Ganti Tuhan. Dan untuk memaksakan tandanya sebagai pengganti materai Allah, binatang itu memperkenalkan hukum yang dimodifikasi dan hari ibadah palsu untuk menyerang mereka yang menyembah Sang Pencipta yang memelihara hukum. Nubuatan tentang tanda binatang akan digenapi ketika menyembah Tuhan pada hari Sabat, bukan hari Minggu. Menuntun pemaksaan atau penganiayaan atau bahkan kematian bukan waktu sebelum itu. Di bukunya Ellen G. White mengatakan bahwa tetapi orang-orang Kristen pada generasi-generasi terdahulu memelihara hari Minggu, menyangka dengan berbuat demikian mereka sedang memelihara hari Sabat. Dengan demikian sekarang orang-orang Kristen yang benar di tiap-tiap gereja, tidak terkecuali Persekutuan Roma Katolik, yang dengan jujur percaya bahwa hari Minggu adalah hari Sabat yang ditetapkan oleh Tuhan. Allah menerima kesungguh-sungguhan tujuan mereka dan integritas mereka di hadiratnya. Tetapi bila mana pemeliharaan hari Minggu dikuasakan oleh undang-undang dan dunia akan diterangi mengenai kewajiban terhadap hari Sabat yang benar, maka siapa saja yang melanggar perintah Allah dan menuruti pedoman yang tidak lebih tinggi dari Roma akan menghormati kepausan di atas Allah. Ia memberikan penghormatan kepada Roma dan kepada kuasa yang memaksakan lembaga yang ditetapkan oleh Roma. Ia menyembah binatang itu dan satwa. Dan di bukunya Ellen G. White juga mengatakan bahwa apa yang Anda lakukan, saudara-saudara, dalam pekerjaan persiapan yang hebat, mereka bersatu dengan dunia sedang menerima apa? Cetakan duniawi dan mempersiapkan tanda binatang itu. Mereka yang tidak percaya pada diri sendiri, yang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memurnikan jiwa mereka dengan mematuhi kebenaran. Mereka inilah yang menerima cetakan surgawi yang mempersiapkan materai Allah di dahi mereka. Ketika undang-undang dikeluarkan dan dimaterai diberlakukan, karakter mereka akan tetap murni dan bersih untuk selama-lamanya. Kepada siapa kita harus menyembah? Kita di hari Selasa ya. Di akhir zaman pertentangan besar akan terjadi secara dramatis mengenai apa? Penyembahan. Akan kita menyembah Sang Pencipta kah? Apakah kita menyembah binatang dan patung? Tidak ada jalan tengah. Penciptaan adalah dasar dari penyembahan yang benar. Kalau kita baca di Wahyu 4 ayat 11, iblis membenci Sang Pencipta dan telah berusaha melalui kekuatan duniawi untuk mengubah hari Sabat menjadi peringatan Pencipta. Nah, kalau kita baca di Daniel 7, tolong bisa dibaca di Daniel 7 ayat 25. Di mana iblis itu berusaha mengubah hari Sabat itu. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan yang percaya? Apakah kita tetap mempercayai firman Tuhan? Boleh tolong dibaca? Daniel 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa.
di Daniel 7 ayat 25 tadi ada satu kata yang perlu kita pegang ya. Yang perlu kita waspadai bahwa setan berusaha apa? Mengubah waktu kita pada hukum Tuhan. Itu yang perlu kita waspadai. Kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita harus selalu berfokus pada iman. Yang ketiga, kita tahu krisis COVID-19 menunjukkan kepada kita bahwa dalam semalam pun dunia kita bisa menjadi tempat yang berbeda. Meskipun kita tidak tahu detailnya yang mengarahkan pada tanda binatang itu, namun tidak terlalu sulit untuk membayangkan. Betapapun banyak yang kita belum ketahui tentang bagaimana persisnya peristiwa-peristiwa terakhir akan terjadi, seharusnya tidak terlalu sulit untuk membayangkan penganiayaan di akhir zaman. Mengingat kerusakan umat manusia, korup, haus, kekuasaan, dan penuh kekerasan, hal ini menunjukkan betapa mudahnya peristiwa-peristiwa akhir dapat terjadi. Kita masuk di pelajaran kita di hari Rabu. Hujan awal dan akhir. Pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta dengan penuh kuasa melancarkan hadirnya gereja Kristen. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4, hanya ada 120 orang percaya yang berkumpul untuk berdoa, tetapi doa membuat perbedaan yang dramatis. Dengan cepat gereja menambahkan ribuan orang percaya. Bahkan sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 6 ayat 7, ketika para muridnya dianiaya dengan kejam di Yerusalem, mereka pergi dan tersebar ke berbagai daerah di luar kota Yerusalem. Mereka menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Di Kis 8 ayat 4, gereja-gereja didirikan di seluruh Yudea, Samaria, dan Galilea. Di Kis 9 ayat 31. Nubuatan Yoel tentang hujan awal digenapi pada hari Pentakosta. Tetapi hujan akhir akan turun dengan kuasa yang lebih besar untuk mempersiapkan tuainya akhir bumi. Kalau kita baca di Yoel 2 ayat 21 sampai 24. Bukunya juga mengatakan bahwa sebagaimana hujan awal telah diberikan dengan curahan Roh Kudus pada pembukaan pekabaran Injil yang menyebabkan benih berharga itu bertumbuh, demikian juga hujan akhir akan diberikan pada penutupannya untuk memantapkan tuainya. Pekerjaan besar pengabaran Injil tidak akan ditutup dengan manifestasi kuasa Allah yang kurang dari yang menandai pembukaan penyiarannya. Nubuatan yang telah digenapi pada pencurahan hujan awal pada pembukaan penyiaran Injil sekali lagi akan digenapi pada hujan akhir pada penutupan penyiaran Injil itu. Di pelajaran kita di hari Kamis, Matius 10, boleh saya dibacakan Matius 10 ayat 1. Ayat yang pertama, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Di Matius 10 ayat 1, Yesus mengutus mereka dengan kuasa ilahi untuk apa? Menjadi pemenang dalam peperangan antara yang baik dan yang jahat. Sedangkan di dalam Matius 28, dia sekali lagi mengutus mereka dengan segala kuasa di surga dan di bumi untuk pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Pada akhir zaman, Roh Kudus akan dicurahkan dengan kuasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau kita baca di Wahyu 18 ayat 1 sampai dengan 4, dan Injil akan disebarkan dengan cepat sampai ke ujung bumi.
Seperti malaikat-malaikat dalam Wahyu 14, malaikat ini melambangkan para utusan manusia. Malaikat ini menyatakan kemuliaan Allah secara penuh sehingga menerangi seluruh bumi. Buku Ellen G. White mengatakan bahwa pekerjaan besar pengabaran Injil tidak akan ditutup dengan manifestasi kuasa Allah yang kurang dan yang menandai pembukaan penyiarannya. Nubuatan-nubuatan yang telah digenapi pada pencurahan hujan awal pada pembukaan penyiaran Injil sekali lagi akan digenapi pada hujan akhir pada penutupan penyiaran Injil itu. Hamba-hamba Allah dengan wajah yang diterangi dan bersinar dengan pengabdian kudus akan mempercepat penyiaran pekabaran dari surga itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Melalui ribuan suara, amarah itu akan disampaikan ke seluruh dunia. Mujizat-mujizat akan diadakan, orang sakit disembuhkan, dan tanda-tanda ajaib akan menyertai orang-orang yang percaya. Di buku Kemenangan Akhir. Mungkin sampai di situ yang bisa saya bagikan. Mungkin ada diskusi atau tambahan atau pertanyaan. Jadi hanya itu meluruskan saja bahwa Bapak Ibu nanti chip di tangan, ya kan? Ada ditanamkan chip di dahi. Bahkan waktu COVID-19 ada mengatakan bahwa siapa yang divaksin sudah ditanam chip dalam tubuh. Karena bisa dilacak di mana kita berada, ada zona merah, ada yang terkena. Sekolah sahabat kita ini, dari sahabat ini, mengingatkan bukan itu masuk. Saya tak tahu orang Advent dapat dari mana itu. Ada chip nanti ditanam di tangannya. Dia bilang itu bahkan ada videonya di YouTube. Saya nggak tahu kita dapat dari mana. Tapi yang jelas hari sahabat ini itu sudah dibantahkan. Kalau dikatakan di dahi apa artinya tadi? Kalau tanda itu ada di dahi apa artinya tadi? Apa artinya itu Bapak Ibu? Sudah jelas. Ketika tanda itu ada di dahi, apa artinya di dahi? Pikiran. Ada di pikiran. Ketika di tangan, kerja. Ketika kita perhatikan Bapak Ibu, pelajaran kita saat ini, kalau ditanya mungkin, kapan penutupan sejarah dunia? Kira-kira kapan penutupan sejarah dunia? Ada orang katakan dunia ini akan selesai ketika Perang Dunia Ketiga. Mengatakan begitu, kan? Ada satu ada satu kepercayaan di Amerika, dunia ini selesai ketika alien sudah datang. Ada yang berpandangan seperti itu. Tapi sekolah sahabat kita ini jelas mengatakan bahwa sejarah dunia ini ya akan segera selesai dengan bukan tanda yang lain. Salah satunya adalah tanda beribadah. Ya. Kita orang Advent, saya ingin katakan, kita orang Advent harus dikenal sebagai orang yang setia berharga. Ya. Maka itu siapa itu? Itu si Badai itu katanya. Tidak sepede kan? Badai itu katanya. Orang tahu. Orang. Tapi sangat sedihlah kita Bapak Ibu. Itu siapa itu? Itu satu gereja orang. Loh, ini masih di pesta kemarin hari Sabat. Nah, itu kan sekarang ada perbandingannya sekolah sahabat ini. Mana materai Allah, mana materai setan.
Kalau materai Allah jelas tadi, ingat dan kuduskan hari Sabat, 6 hari engkau melakukan segala pekerjaanmu, ya, dan yang lainnya. Jadi kita perhatikan bahwa pada hari Sabat ini, apa artinya? Mungkin Dr. Koko bisa kasih tanggapan. Apa artinya ayat kita ini? Berilah kebenaran. Ya kan? Berilah kebenaran. Ada yang mengatakan beli ini arti biasa, bahwa kebenaran itu mahal harganya, berkualitas, ya kan? Ketika kita melihat, ada nggak di antara kita yang menjual kebenarannya dalam kehidupan ini? Ya, banyak. Bahkan dia rela menyangkal dia bukan orang Advent hanya untuk sesuatu hal yang ada di depan matanya. Bisa saja seperti itu. Ya. Nah sekarang pada hari Sabat ini Bapak, kita banyak sekali diingatkan tentang kesetiaan, tentang materai, tentang siapa yang kita sembah. Tapi yang jelas adalah pada hari Sabat ini, ya, apa yang dikhawatirkan sekolah Sabat kita ini akan ada pemaksaan itu pasti akan ada masalah. Itu pasti akan ada masalah. Tetapi yang menjadi persoalan kita adalah pada hari Sabat ini, Bapak, kita itu di dalam peristiwa penyusupan secara dunia ini, kita termasuk dalam peristiwa mana? Apakah kita peristiwa yang melakukan hukuman atau tidak? Ya. Sekarang ini ada Bang Darwin. Hal di sini. Kalau dikatakan surat yang dimateraikan itu untuk apa? Kalau ada surat yang dimateraikan, kira-kira untuk apa itu? Apa? Terikat. Apa lagi? Kenapa perlu dimateraikan sebuah surat? Apa? Jaminan. Apa lagi? Supaya tidak ingkar. Apa lagi? Kenapa surat harus dimateraikan? Ya. Kekuatan hukum. Sekarang Bapak Ibu, saya berikan bahwa sekarang itu lagi zaman penyerbuan tanah. Dia punya banyak tanah, tapi zaman dulu tak diurus apanya? Tak diurus suratnya. Apa yang terjadi? Gak ada kekuatan apanya. Gak ada kekuatan hukum. Saya ingin katakan begini Bapak Ibu. Kita berbicara tentang materai Allah. Kalau kita nggak menurut hukum itu, nggak kuat kita Bapak Ibu. Nggak. Jadi sebenarnya tentang materai Allah ini berat. Menurut katakan, tidak mungkin seseorang dimateraikan Allah kalau dia punya sebuah cacat. Seperti surat, nggak mungkin dia bisa dimateraikan kalau nggak lengkap unsur-unsur dalam itu nggak bakal pilih. Kalau surat yang dimateraikan surat tanah kan harus ada sisi kanan, sisi kiri, harus ada saksi, nggak bisa salah. Jadi kita mengatakan bahwa saya ini akan dimateraikan Allah. Gimana caranya? Tadi apa yang pertama? Mengaku Tuhan, ya kan, sebagai pencipta. Kemudian menguruskan apa? Menguruskan Sabat, ya kan? Terus kita perhatikan memuliakan Tuhan. Dan daripada itu ada 10 hukum. Jadi yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu, ada satu hal, teman saya bilang begini tentang materai Allah ini. Jangan tunggu, kita nggak tahu kapan kita mati. Ya, kapan materai Allah ini berlangsung? Nah, itu juga pertanyaan kita. Ada yang mungkin kasih jawaban? Kapan materai Allah ini berlangsung? Jadi bisa jawab dulu. Kapan kira-kira materai Allah ini berlangsung? Kita bisa kasih jawaban. Materai
Allah ini kapan ini berjalan ini? Kapan ini berlangsung? Tergantung dari pengertian kita tentang materai Allah. Kalau kita berpikiran materai Allah itu hanya hari Sabat, ya hari Sabat itu baru dikenal kapan. Tapi saya lebih tertarik dengan materai Allah itu bukan sekedar hari Sabat. Materai Allah itu adalah hukum Tuhan. Jadi sejak kapan ada materai Allah? Ya sejak Tuhan memerintahkan sesuatu, itulah materai Allah. Jadi sejak awal materai Allah itu ada. Bahkan ketika Adam dan Hawa jangan kau makan buah ini, itu materai. Karena itu Tuhan. Pertanyaan yang kedua adalah bagi kita, kapan kita dimateraikan? Ya kan? Bagaimana cara kita supaya dimateraikan? Yang untuk hukum bilang tadi, bagaimana kita melakukan hukum Tuhan? Apakah orang Advent yang diselamatkan? Ayo, saya jawab. Apakah hanya orang Advent yang diselamatkan? Firman Tuhan katakan masih banyak domba yang lain di mana, di luar. Tidak ada, saya ingin tegaskan, bukan saya mengatakan begini tidak benar, ini mengandung doktrin yang benar, tapi saya hanya mengatakan gereja Advent tidak ada membuat garansi bahwa Anda akan diselamatkan. Tidak ada pernah panggilan baptisan. Bila disuruh tadi, saya rasa kita ayat tadi yang panggilan, tidak ada panggilan. Marilah, beri dirimu dibaptis. Pasti kau masuk surga. Karena kenapa? Materai Allah itu berlangsung, Bapak. Kita bisa dimateraikan Allah. Kita bagaimana melakukan? Ya, bagaimana kita melakukan? Jadi pada saat ini saya hanya menambahkan saja Bapak Ibu. Ya, di akhir zaman. Sekarang juga akhir zaman, banyak yang kita lalui yang begitu berat. Mungkin Bapak Ibu belum merasakan, ya pemaksaan ibadah itu Bapak Ibu belum merasakan, tapi di tempat lain bagaimana? Contoh, saya kemarin menonton menonton sidang Komisi 2. Ya. Jadi ada dari bagian Kristen mengatakan, kenapa guru Kristen tidak ada dikasih apa? Tidak ada dikasih apa kalau guru ya? Kuota. Nah, tidak ada kuota. Bahkan dikatakan di Tangerang atau di Bekasi banyak gereja HKBP, banyak orang Kristen, tapi tidak diperbolehkan ada yang mengajar seorang guru Kristen. Itu juga tantangan loh bagi kita. Itu tantangan bagi kita. Ya, itu tantangan bagi kita. Kita punya sahabat, dan sahabat ini bertodoh jauh daripada Tuhan, itu juga tantangan. Ya, jangan dulu kita bayangkan seperti orang Widensia, jangan dulu kita bayangkan seperti yang lain. Tapi kenapa saya singgung mengenai tantangan hidup ini? Materai Allah ini berlangsung saat ini sampai kepada hidup kita. Itu perlu kita pahami. Jadi pada saat ini sejarah penentuan dunia dikatakan tadi hujan awal pada saat murid-murid menerima dari surga, dan hujan akhir kapan? Kapan hujan akhir? Ya, kedatangan Yesus yang kedua kali. Bahkan dikatakan bahwa di akhir zaman akan terjadi penyesatan yang luar biasa yang belum pernah terjadi. Ya, sahabat depan kita akan belajar setelah materai ini bagaimana sahabat depan orang yang menerima materai Allah kemana dia? Apa yang dia rasakan menjelang hujan, ketika menjelang hujan akhir? Ya,
Lalu bagaimana orang yang menerima materai Allah, bagaimana dia menyikapi kedatangan Tuhan yang kedua kali? Teman-teman bukan belajar. Itu mungkin saya tambah. Terima kasih. Mungkin ada lagi. Ya, silakan. Menjawab pendeta tadi tentang Amsal 23 ayat 23, firman Tuhan berkata, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Ayat ini bukan berarti kebenaran itu bisa diperjualbelikan. Pernyataan ini sebetulnya mau mengajak kita berpikir tentang membeli dan menjual. Kenapa kita membeli sebuah barang? Karena kita butuh. Kenapa kita sudah punya handphone, ada versi yang baru, kita mau beli juga? Karena kualitasnya lebih baik. Jadi, Amsal ini mengajak kita berpikir, ayolah saudara-saudara, kebenaran itu kebutuhan kita. Kebenaran itu yang terbaik, maka kita perlu memiliki. Sebaliknya, kenapa kita menjual barang? Gak butuh. Ada yang lebih bagus, gak terpakai lagi di rumah. Amsal ini mengajak kita berpikiran bahwa jangan sampai pernah kita berpikir saya tidak butuh kebenaran. Dan kebenaran itu adalah firman. Yang kedua, terkait tentang hukum Tuhan. Ada banyak di luar sana, bahkan di dalam gereja kita, yang mengatakan hukum Tuhan itu sulit. Pernah dengar soal ini? Sabat itu susah. Tidak makan babi itu susah. Tidak membunuh itu susah. Tidak marah itu susah. Sulit. Coba buka saudara di Ulangan 30 ayat 11. Musa berkata, sebab perintah ini, maksudnya hukum-hukum Tuhan, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, tidaklah terlalu sukar. Ini bahasanya kurang tepat. Di bahasa aslinya itu tidak ada kata terlalu. Jadi perintah-perintah yang kusampaikan hari ini tidaklah sukar. Kalau sampai hari ini kita merasa hukum Tuhan itu sukar, sulit, jawabannya ada dua. Satu, karena kita salah mengerti hukum itu. Yang kedua, karena kita masih cinta diri. Maka hukum itu terasa. Baik, terima kasih Dr. Koko. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Dari Ibu mau tanya, silakan. Kalau tidak, saya langsung kesimpulan. Sorry. Ya. Apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak, saya langsung kesimpulan ya. Kesimpulan dari pelajaran kita, pelajaran yang ke-12 tentang peristiwa-peristiwa penutupan sejarah dunia. Yang pertama, tanpa kitab suci, kita akan diserahkan kepada apa? Keinginan, pendapat manusia, dan dengan mudah kita gampang tertipu. Iblis membenci orang-orang yang taat kepada Allah. Pertentangan besar ini mencapai puncaknya ketika naga atau iblis atau setan berperang melawan umat yang sisa, yang percaya, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kalau kita baca di Wahyu 14 ayat 12. Yang kedua, kesetiaan setiap hari kepada Tuhan adalah kunci untuk bersiap diri ketika krisis terakhir tiba. Kita perlu setia pada firman Tuhan. Kita perlu memegang firman Tuhan serta menerapkan dalam hidup kita masing-masing. Sehingga ketika kita menerapkan firman Tuhan itu, kita akan mengetahui bahwa
janji yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, kita mampu terima. Yang ketiga, di akhir zaman, pertentangan besar akan terjadi secara dramatis mengenai penyembahan. Di akhir zaman, kita harus berhati-hati juga. Karena di mana ketika kita tidak berfokus pada firman Tuhan, kita siap dikontrol oleh dunia yang membuat kita hilang kendali akan kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, nubuatan-nubuatan yang telah digenapi pada pencurahan hujan awal, pada pembukaan penyiaran Injil, sekali lagi akan menggenapi pada hujan akhir, pada penutupan penyiaran Injil itu. Yang kelima, Yesus mengutus para muridnya dengan kuasa ilahi untuk menjadi pemenang dalam peperangan antara yang baik dan yang jahat. Biarlah kita dapat menambah ilmu kita mengenai pelajaran diskusi sekolah sahabat sangat bagus ini, agar kita selalu berhati-hati, selalu berwaspada bahwa setan akan selalu membuat hati kita bimbang akan firman Tuhan. Itulah pekerjaan setan yang perlu kita waspadai. Biarlah kita tetap setia hingga Tuhan menjemput kita masing-masing, sehingga kita semua dapat menerima janji yang Tuhan sudah berikan, yaitu keselamatan dan kemuliaan. Terima kasih, selamat sore. Untuk menutup acara sekolah sahabat kita sama-sama bangkit berdiri, membuka Lagusia nomor 372. Lagusia nomor 372 sambil mengumpulkan persembahan ke depan. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami telah belajar sekolah sahabat. Kami belajar bagaimana ya Tuhan, kami diingatkan bahwa hujan akhir yang tidak lama lagi, penutupan sejarah dunia ini yang tidak lama lagi. Biarlah kami yang sudah belajar ini ya Tuhan, kami menjadi umat-umat yang percaya akan hukum Tuhan, bahwa jikalau kami bersama dengan Tuhan, kami melakukan hukum Tuhan itu tidak suka. Biarlah di sepanjang kehidupan kami dapat mengerti bahwa firman Tuhan itu kebenaran yang sangat berharga, yang akan menyelamatkan kami ketika kedatangan Yesus yang kedua. Berkati Puri yang sudah menyampaikan pelajaran, berkati dalam pelayanannya, berkati dalam pekerjaan. Tuhan, kami juga telah mengumpulkan sedikit banyaknya persembahan. Biarlah persembahan ini menjadi bunga yang harum di hadapan-Mu, menolong pekerjaan Tuhan, dan berkati apa yang sisa pada kami. Bersama dengan kami di sepanjang ibadah ini, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai di sini ibadah sekolah sahabat kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Baik, selamat sahabat Bapak Ibu. Baik, kita bersuka cita pada hari Sabat yang indah ini. Kita kedatangan tamu lagi, ya. Keluarga Bapak Aldompas boleh berdiri. Selamat sahabat Pak. Ucapkan kepada teman-teman. Ya. Kemudian ada Boston di sana, samping Andi dari Tanjung Anom, ya. Boleh berdiri. Berikan tangan selamat sahabat. Nah, mungkin Bapak Ibu kenal orang tuanya ya, Dokter Sam ya. Lama Ketua Jemaat Tanjung Anom, ya. Dan bapaknya dia kakak beradik dengan Pak Sahat yang di Masulullah, ya. Itulah anak terakhir, ya. Jadi kita kenal juga dengan dia. Ada lagi tamu kita? Oke, nggak ada lagi. Baik, untuk sebelum saya lanjut, mungkin bersalaman dulu kita, karena dingin banget ini, ya. Bersalaman dulu kita, kiri kanan depan belakang, selamat sahabat.